Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan bagian dari benua Asia atau Afrika Eurasia. Pusat dari wilayah ini adalah daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia, serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab, dan Semenanjung Sinai. Salah satu negara di Timur Tengah adalah Arab. Arab merupakan tempat munculnya agama Islam yang kemudian tersebar luas ke seluruh negara-negara yang ada di dunia. Sungai Efrat dan Tigris berada di kawasan negara Irak. Sungai Efrat dan Tigris membentuk daerah yang subur yang disebut dengan Mesopotamia, yang berarti daerah antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Efrat dan Tigris. Bangsa-bangsa yang pernah mendiami lembah Mesopotamia yaitu bangsa Sumeria, bangsa Persia, bangsa Assyria, serta bangsa Babilonia. Kehidupannya dalam bidang ekonomi, mereka menerapkan sistem pertanian serta pengairan. Daerah-daerah di sepanjang lembah sungai Mesopotamia, masyarakatnya hidup bercocok tanam. Kecerdasan masyarakat Mesopotamia sebagai hasil tantangan dari alam. Untuk memenuhi dan mempermudah keperluan kehidupan, mereka membuat bendungan-bendungan. Kawasan ini menghasilkan gandum, sayur mayur, labu, pisang, serta berbagai macam jenis buah-buahan. Dalam bidang budaya, membangun kota-kota yang terbuat dari bata merah yang disusun sesuai dengan aturan yang ada di dalam kota. Ada perpustakaan dengan jumlah koleksi buku 2000 buku oleh bangsa Kaldea, serta ada taman gantung dan sebuah menara yang berfungsi sebagai keindahan kota. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, orang-orang Sumeria sudah mengenal abjad huruf berupa huruf paku. Huruf paku tersebut ditemukan pada sebuah prasasti yang berisi tentang hukum undang-undang Hammurabi. Dan orang Sumeria telah mengenal peraturan waktu dan musim. Selain itu, mereka sudah memiliki ilmu pengetahuan yaitu menulis dan membilang. Dalam bidang kepercayaan, mereka menyembah banyak dewa atau politisme, seperti dewa An, dewa langit, Enlil yaitu dewa angin, Enki dewa tanah dan dewa air. Mereka menempatkan dewa-dewa di atas pegunungan dengan mendirikan sebuah kuil. Dalam bidang ekonomi, bagi masyarakat pedalaman, kehidupan ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian dan peternakan, di mana terutama peternakan unta. Sedangkan pertanian dilakukan di dataran tinggi tertentu di pegunungan. Hasil pertanian yaitu kurma, sementara di pegunungan yaitu gandum. Sedangkan bagi masyarakat Arab perkotaan, kehidupan ekonomi mereka sangat ditentukan oleh perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab, khususnya Quraisy, sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Kota Mekah dijadikan sebagai pusat perdagangan, yaitu di Pasar Ukaz. Dalam bidang politik, kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam yaitu seperti tuan dan budaknya. Para tuan berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan budak diwajibkan membayar denda serta pajak. Mereka hidup dengan cara bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional, sedangkan anggota kabilah harus mengikuti apapun pendapat dari pemimpinnya ketika damai maupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas seperti seorang pemimpin yang diktator. Dalam bidang sosial, moral bangsa Arab pada masa sebelum Islam masuk sangat merosot, sehingga mencemarkan kehidupan bangsa-bangsa dan negara di antaranya. Yang pertama, meminum arak bersama wanita dalam suatu pertemuan atau judi. Yang kedua, berzina. Yang ketiga, mengubur anak pertama, terutama anak perempuan hidup-hidup. Yang keempat, laki-laki memiliki kebebasan mengawini dan menceraikan perempuan sesukanya. Dan yang kelima, menjadikan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sebagai barang warisan. Dalam bidang agama, sebelum Islam masuk ke Arab, mereka telah mengenal berbagai macam agama serta beberapa ideologi.
Mereka memperisyaratkan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada yang pertama Ansab, yaitu batu yang memiliki bentuk, yang kedua Autsa, patung yang terbuat dari batu, dan yang ketiga Ansam, patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, logam, dan semua patung yang tidak terbuat dari batu. Serta ada beberapa berhala yang terkenal seperti Lata, Uzza, Mana, Hubal. Ada beberapa agama yaitu Yahudi, Kristen, Majusia, serta syirik. Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad ke kota Mekah dengan reaksi masyarakat yang sangat menolak, mencaci maki, mengusir orang-orang yang memeluk Islam. Karena sebelumnya ada zaman jahiliyah di mana pada zaman ini terjadi kebebasan yang luar biasa di Mekah baik dalam segi sosial, ekonomi, politik, serta budaya yang ada. Tetapi dengan kegigihan Nabi Muhammad secara perlahan-lahan, akhirnya ada beberapa golongan yang memeluk Islam, yaitu ada kaum muhajirin. Dengan munculnya kaum ini, Nabi Muhammad sudah mulai berhasil membawa masyarakat yang kacau menuju masyarakat yang Nabi mulai mengajarkan tentang tata cara bermasyarakat, saling menghormati satu sama lain. Kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib sebagai gelombang terakhir. Di Gua Thur mereka, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sempat bersembunyi dari kejaran Quraisy. Nabi Muhammad tiba di kota Yastrib dengan mengendarai seekor onta. Setelah Nabi Muhammad, ada 4 khalifah yang memimpin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan orang pertama yang masuk Islam. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Usaha yang beliau lakukan adalah memerangi kaum maksiat. Yang kedua, Umar bin Khattab. Ada beberapa kebijakan yang dilaksanakannya, di antaranya memperluas wilayah Islam, merenovasi Masjid Nabawi, memperbaharui organisasi-organisasi negara. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Ada beberapa kebijakan yang dilakukannya, yang di antaranya memperluas wilayah kekuasaan Islam, membuat armada Laut Tengah, membuat kantor pengadilan agama, dan yang keempat ada Ali bin Abu Thalib. Ada beberapa kebijakan yang dilakukannya. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Mekah ke Madinah, mengganti beberapa wali kota serta gubernur. Dinasti Umayyah. Dalam aspek agama, dinasti Umayyah ditandai dengan berkembangnya sekte-sekte keagamaan di dalam lingkungan Islam. Pada masa pertumbuhan dinasti ini timbul 3 sekte baru, yaitu Khawarij, bermula sebagai kelompok politik yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan pusat manapun juga, tetapi lambat laun berkembang menjadi sekte keagamaan. Yang kedua, Syiah, berawal dari kelompok politik yang sangat fanatik terhadap Ali bin Abu Thalib. Yang ketiga, Murji'at, adalah kelompok politik yang pada mulanya terdiri dari tokoh-tokoh besar di dalam sejarah Islam. Ada beberapa perluasan wilayah Islam sendiri, yaitu sampai ke daerah Romawi, Afrika Utara, serta ke daerah timur. Dalam bidang politik, membentuk Dewan Sijil, yaitu sebuah lembaga yang bertugas mencatat dan mengatakan setiap kelahiran dalam lingkungan Arab. Ada 4 instansi yang memperoleh hak secara bebas menghadap khalifah, yaitu para muazin, para pengawal malam, para utusan perbatasan, serta para pelayan makanan. Dalam bidang ekonomi, pada dinasti Umayyah sudah bisa dikatakan maju, karena pada masa ini sudah ada perdagangan yang cukup maju, pertanian dan industri, alat sistem irigasi pengairan, reformasi fiskal, serta pembuatan mata uang. Dalam bidang militer, pada masa dinasti Umayyah diadakannya wajib militer bagi setiap orang. Dalam bidang sosial, dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari cara berpakaian, yaitu celana longgar,
sepatu merah yang lancip, dan memakai sorban yang mempunyai ikat. Bagi penduduk kaya, mereka menggunakan kuda berpakaian sutra putih yang bernama abah dan bersenjata pedang atau tombak. Gang-gang tiap rumah terbentang dari jalanan masuk ke suatu halaman dalam. Ada sistem pembagian air dalam kota Damaskus. Dalam bidang budaya, dalam kalangan Muslim Arab, seni mencapai puncaknya dalam arsitektur religi, misalnya dalam pembangunan masjid. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah. Kehidupannya dalam bidang agama. Dalam bidang agama, adanya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti hadis, tafsir, dan fikih. Selain itu, agama Islam sudah berkembang sampai ke Turki, Afrika. Agama Islam mencapai puncak keemasan pada masa ini. Dalam bidang politik, ada 5 periode. Periode yang pertama yaitu pada tahun 1302 sampai 232 Hijriah, di mana disebut pengaruh Persia pertama. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah, di mana disebut sebagai pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 sampai dengan 447 Hijriah, pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Yang keempat, periode pada tahun 447 sampai 590, kekuasaan dinasti Bani Saljuk. Dan yang kelima, pada tahun 590 sampai 1055 Hijriah, disebut masa Khalifah bebas. Selain itu, sistem politik pemerintahan ada 2, yaitu politik pemerintahan dalam negeri dan politik pemerintahan luar negeri. Dalam bidang ekonomi sudah bisa dikatakan maju karena sudah sampai ke perdagangan internasional, di mana kehidupan mereka ada yang bertani karena lahan pertanian mereka sangat subur. Dalam bidang sosial, tatanan kehidupan bermasyarakat sudah teratur, menjaga stabilitas keamanan bagi para pedagang, serta menjalin hubungan diplomasi dengan negara di timur dan juga di barat. Dalam bidang filsafat, ada seorang filsuf yang terkenal yaitu Al-Kindi yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang seperti ilmu kimia, filsafat, kedokteran, matematika, logika, astronomi, dan filsafat. Yang paling terkenal adalah filsafat metafisika. Awal mula terjadinya perang salib antara pihak timur yaitu Islam melawan pihak barat yaitu Kristen. Penyebab perang salib disebabkan oleh banyak faktor seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Sejarah perang salib. Perang salib pertama pada tahun 1095 sampai 1101. Bertempat di Konsili Piacenza pada Maret 1095, duta besar utusan Alexius Komnenus atau Alexius I, Kaisar Bizantium, meminta bantuan untuk mempertahankan wilayahnya dari kaum Turki Seljuk. Sementara itu, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dan berperang melawan Turki Seljuk dengan jaminan bahwa siapapun yang ikut serta dalam sejarah perang salib dan mati akan masuk surga, walaupun ia memiliki banyak dosa di masa lalu. Tentara salib berhasil mengalahkan 2 pasukan Turki di Doryleum dan Antiochia dan merebut Yerusalem pada 1099. Perang salib kedua. Perang salib yang terjadi setelah beberapa puluh tahun masa damai ketika Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Yerusalem. Pada saat itu, tentara Islam pimpinan Imad ad-Din Zaini merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami pihak Kristen membuat Paus Eugenius III menyerukan untuk melakukan perang salib kembali pada 1 Maret 1145 yang didukung oleh para pengkhotbah terutama Bernardus dari Halifax,
Pada tahun 1147, tentara Prancis dan Jerman yang dipimpin Raja Louis VII dan Konrad III menyerbu Yerusalem, tetapi tidak berhasil dan kembali ke negaranya dengan tangan kosong pada 1150. Perang Salib Ketiga. Awal dari sejarah Perang Salib Ketiga terjadi ketika Salahuddin al-Ayyubi atau Saladin berhasil merebut Yerusalem pada 1187. Setelah mengalahkan pasukan salib di pertempuran Hattin, hal itu membuat Paus Gregorius VIII kembali menyerukan Perang Salib yang ketiga. Seruan perang disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, yang dikenal dengan Richard the Lionheart, Kaisar Romawi Suci Frederick I, dan Raja Philip II dari Prancis. Ketika itu tentara salib berhasil mengalahkan pasukan muslim di dekat Arsuf dan mendekat ke Yerusalem. Tetapi karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, pasukan Kristen gagal merebut Yerusalem. Setelah gencatan senjata dengan Salahuddin, Raja Richard meninggalkan peperangan yang juga dikenal dengan sebutan Perang Salib Raja. Sedangkan Paus Gregorius VIII tidak melihat akhir dari peperangan ini karena ia sudah meninggal dunia sebelumnya. Perang Salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204. Paus Innocentius III memulai Perang Salib keempat untuk menginvasi Tanah Suci lewat kekuatan Mesir. Selain itu, perang ini juga dimanfaatkan oleh Duk Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur, dekat sekaligus melepaskan diri dari kekuasaan Bizantium. Tentara salib mengadakan perjanjian dengan Dandolo, tetapi mereka tidak memiliki dana untuk membayar. Perang Salib kelima pada tahun 1217. Dewan keempat Lateran kembali menyusun rencana untuk memulihkan Tanah Suci pada tahun 1215. Pertama-tama pada tahun 1217, pasukan perang salib dari Hongaria dan Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan pasukan Pangeran Antiochia untuk merebut kembali Yerusalem. Kemudian pasukan perang salib berhasil mengepung Damietta di Mesir pada 1219. Akan tetapi, karena desakan seorang staf kepausan bernama Pelagius, mereka mengambil resiko menyerang Kairo, sehingga kalah oleh blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan mengadakan gencatan senjata. Selanjutnya, Perang Salib ke-6. Kaisar Frederick II yang berulang kali melanggar sumpah dalam sejarah Perang Salib dikucilkan oleh Paus Gregorius IV di tahun 1228. Tetapi ia tetap melakukan pelanggaran dari Brindisi dan mendarat di Palestina. Dengan diplomasinya, ia mendapatkan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem dari Al-Kamil. Setelah berdiplomasi selama 10 tahun, sebagai imbalan dari kesepakatan tersebut, ia berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh termasuk dari umat Kristen. Masa tenang berlangsung selama beberapa tahun sampai Raja Thibaut I dari Navarre memenuhi panggilan Paus Gregorius IX untuk mengumpulkan kembali para tentara salib di bulan Juli 1239. Perang Salib ke-7 pada tahun 1249 sampai 1254. Kembali terjadinya Perang Salib ke-7 berawal dari konflik dengan Mesir pada 1243. Karena adanya kepentingan kepausan yang dimiliki para Templar atau Ksatria Salib, setahun kemudian Yerusalem diserbu oleh pasukan Khwarezm yang dipanggil oleh Al-Adil, anak Al-Kamil. Tentara salib yang bergabung dengan kaum Franka dan tentara bayaran dari Baduy tetap mengalami kekalahan dari pasukan Baibars yang berasal dari suku Khawazmian hanya dalam waktu 48 jam saja. Sehingga banyak ahli sejarah yang menganggap pertempuran ini menjadi tanda kematian bagi negara-negara Kristen. Hingga pada 1254
Louis IX dari Prancis tetap mengadakan perang salib melawan Mesir. Perang salib ke-8. Louis IX mengatur perang salib ke-8 pada 1270 dengan berlawar dari Aigues sampai Mortes untuk membantu sisa-sisa dari negara wilayah tentara salib di Suriah. Akan tetapi perang justru dialihkan ke Tunis, di mana raja menghabiskan waktu 2 bulan sebelum kematiannya. Ia kemudian dihabiskan menjadi seorang santo, yaitu Louis, sesuai dengan nama kota di Amerika yang mengambil namanya. Dampak perang salib bagi Timur Tengah dan Eropa. Hancurnya peradaban Bizantium. Dampak paling menyedihkan adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai umat Islam sejak perang salib keempat hingga masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Meningkatnya peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Eropa meraih kesuksesan dengan melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam. Hal ini turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mereka belajar dari kaum muslim berbagai teknologi perindustrian dan mentransfer berbagai jenis industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa. Selanjutnya, umat Islam kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Bagi umat Islam sendiri, perang ini tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan. Namun, muslim malah kehilangan sebagian warisan kebudayaannya. Peradaban Islam pun telah diboyong dari timur ke barat. Perang ini pun mengembalikan Eropa pada kejayaan bukan hanya pada bidang material, tetapi pada bidang yang mengilhami lahirnya masa Renaissance. Meskipun kaum muslim memenangi peperangan ini, tetapi kemenangan tentara salib pada beberapa episode menjadi stasiun ekspedisi yang bermacam-macam. Selanjutnya, kebudayaan Islam yang mempengaruhi kebudayaan Eropa. Kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa di bidang seni. Selanjutnya, penemuan benua Amerika. Perang salib memberikan kontribusi kepada gerakan eksplorasi yang berujung dengan ditemukannya benua Amerika. Selanjutnya, banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak perang yang berlangsung selama berabad-abad. Ini memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Perang salib memberi pengaruh pada terputusnya jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini disokong dengan dikuasainya Konstantinopel. Pedagang Eropa pun mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung.